matahari bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali berjumpa di Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti. Doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Baik anak-anak sekalian, kemarin materi kita di bab selanjutnya yaitu tentang tasamuh atau toleransi dalam Islam ya. Toleransi, harga menghargai atau tenggang rasa kalau dalam materi PPKN. Kemarin sudah kita baca ayatnya surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bahwasanya manusia itu hidup bermacam-macam, baik suku, bangsa, adat istiadat, kebiasaan, tata cara, dan lain sebagainya. Maka hal demikian ini merupakan bagian daripada keindahan alam semesta, ya. Namanya kalau dalam agama, dalam Al-Quran itu disebut dengan sunnatullah. Ada hitam, ada putih, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang suka makan pedas, ada yang suka makan manis dan lain sebagainya. Itu bagian daripada keindahan dunia. Artinya dengan demikian warna dunia itu berwarna, hidup itu berwarna, ya. Kalau semua manusia itu sama semuanya, maka tentu tidak indah hidup itu. Bahkan anak-anak sekalian secara fisik saja, mata semua kelas 9 itu matanya pasti berbeda. Inilah adalah bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan patut kita banggakan, kita agungkan dengan sebutan Masya Allah atau Subhanallah. Nah, jadi terkait dengan tasamu, maka kita mesti toleransi karena perbedaan ini tidak bisa dielakkan. Bahkan terbentuknya negara Indonesia ini awalnya itu dari perbedaan, ya, suku, adat istiadat, budaya, bahkan agama. Makanya dalam agama diajarkan toleransi agar manusia itu saling menghormati, saling menghargai, sehingga terciptalah kedamaian, kenyamanan, ketentraman dalam hidup. Walaupun beda, tetapi tetap bisa berdampingan tanpa ada sesuatu yang kurang. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berpasang-pasangan, ya. Silih berganti, ada siang, ada malam, ya. Ada terang, ada gelap, ya, dan lain sebagainya. Itu semuanya menjadi seimbang, ya. Menjadi seimbang agar dunia ini seimbang, harmonis dan teratur. Coba kalau umpamanya siang semua, nggak ada malamnya, bagaimana coba? Bagaimana manusia harus istirahat? Atau sebaliknya malam terus tidak ada siang. Makanya dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di antara atau dalam penciptaan langit dan bumi itu, kemudian pergantian siang dan malam itu la ayah sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Liqaumin liulil albab. Bagi orang yang mau berpikir menggunakan akal sehatnya. Jadi alam semesta ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnatullah, dan itu menjadikan dia teratur dan seimbang. Nah, begitu juga dengan manusia. Cuma yang harus kita bedakan dalam prinsip agama, ya. Dalam agama itu kita toleransi perlu, ya. Ketika ada agama lain beribadah, kita tidak boleh mengganggu. Nah, tidak mengganggu itu bentuk toleransi. Cuma tidak boleh ikut-ikutan, ya, itu nggak boleh. Bahkan mempersiapkan itu jangan. Cukup kita menjaga kerukunan dengan tidak mencegah, melarang dan lain sebagainya. Cukup itu saja. Terkait masalah
bantuan, umpamanya bantuan sosial, saling memberi makan tuh boleh-boleh saja ya. Cuma sekarang anak-anak sekalian, orang-orang tuh suka berlebihan sehingga mencampur aduk umpamanya beribadah di tempat yang begini. Nah, ini namanya mencampur adukan agama, tidak boleh. Yang penting kita menghormati, tidak mengganggu dan tidak menjelaskan prinsip agama kita kepada orang lain kalau dia tidak meminta. Jadi kita tidak masalah agama ya sudah begitu saja. Jadi jangan diotak-atik karena itu keyakinan secara individu manusia masing-masing. Tidak boleh dipaksakan. Agama Islam pun begitu menjelaskan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusdu, karena sudah dijelaskan. Sudah ada rasul, sudah ada pendakwah dan lain sebagainya. Jadi itu pada akhirnya kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan mencampur adukan. Sekarang ini banyak yang mencampur adukan. Oh, itu nggak apa-apa, itu bagian daripada toleransi, padahal salah ya. Jadi toleransi itu dalam bidang kemanusiaan, dalam bidang yang bersifat dunia, tapi terkait dengan hukum Allah harus tegas di situ dikatakan. Anak-anak sekalian, kita lanjut. Jadi ada rincian atau cerminan daripada sifat toleransi. Toleransi merupakan salah satu akhlak mulia, akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah yang harus dimiliki setiap muslim. Dengan menjunjung tinggi sikap menghargai perbedaan, maka kehidupan masyarakat akan damai sejahtera. Oleh karena itu kita harus menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, rumah maupun masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Makanya toleransi itu dapat diwujudkan dengan cara melakukan sikap-sikap sebagai berikut.